Berdasarkan pengalaman saya sarankan teman-teman jangan membeli emas dalam bentuk kepingan-kepingan kecil seperti 0,1, 0,05 dan 0, sekian ya. Masih mending kalau misalnya 0,5. Kalau misalnya 0,00 sekian itu jatuhnya teman-teman malah rugi. Kenapa rugi? Karena ketika kita konversikan ke uang itu ternyata lebih mahal, jatuhnya lebih mahal. Misalnya gini, kita memiliki atau membeli emas 0,05, kemudian akan ditukarkan ke emas yang batangan yang 0,5 atau misalnya 1 gram. Nah, ini kan membutuhkan berapa banyak gitu ya kepingan-kepingan itu, dan ketika kita hitung, ketika kita konversikan ke uang yang misalnya tadinya harga 0,5 itu 1 juta, 1 juta atau misalnya yang 1 gram itu harga 2 juta, itu ketika kita kumpulkan dari emas kepingan 0,05 atau 0,01 itu malah jatuhnya bisa sampai 2,5 juta, atau yang harga 1 juta itu bisa jadi 1,2 juta atau sekian. Jadi lebih baik menurut saya teman-teman tidak usah membeli emas yang kepingannya kecil. Misalnya saya mohon maaf ya, tidak harus menyebutkan merek tertentu ya. Banyak pokoknya merek-merek yang yang membuat kepingan emas kecil, kecil banget gitu ya. Walaupun misalnya bentuknya masih dalam bentuk emas, tetapi ketika kita mau jual juga agak sulit. Saya pernah menjual di beberapa toko emas yang kepingan 0,05 yang kecil banget, atau waktu itu kalau yang 0,1 masih diterima. Kalau yang 0,05 yang paling kecil yang dulu harganya itu 50.000 ya kalau nggak salah. Kalau sekarang mungkin sudah 100 berapa gitu ya. Nah, ternyata di toko emas ketika saya akan tukarkan itu ternyata tidak diterima karena terlalu kecil katanya gitu. Bahkan memang harganya tidak, agak-agak sedikit mahal, malah bukan sedikit mahal, malah jatuhnya lebih mahal gitu teman-teman. Jadi lebih baik saran saya teman-teman mending membeli yang dari merek yang sudah dikenal saja, kayak seperti misalnya UBS atau Antam atau dan yang lainnya. Yang paling kecilnya ada yang 0,5, 0,5 itu sudah sudah di angka 900 atau 1 jutaan sekarang gitu. Jadi itu masih untung ya teman-teman ketika teman-teman membeli yang kepingan yang dari logam mulia gitu. Kalau yang terlalu kecil itu jatuhnya lebih mahal. Walaupun misalnya kita bisa nyicil dengan uang receh, tetapi itu kurang recommended menurut saya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa membedakan ya, apalagi untuk investasi jangka panjang kan emas itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli emas yang bisa dijual di mana saja di berbagai negara, berarti teman-teman bisa membelinya dalam merek Antam. Ini bisa dijual di mana saja. Kalau misalnya UBS itu untuk dijual untuk di dalam negara saja gitu ya, di dalam negeri, maksudnya dalam negara, dalam negeri saja. Jadi teman-teman tidak usah tidak usah dibawa ke luar negeri karena tidak akan laku gitu. Jadi untuk dijual di sini. Tetapi kalau Antam dimanapun dia dijual dia tetap masih laku gitu ya. Nah itu saja teman-teman, mudah-mudahan tips saya bermanfaat ya. Jadi jangan sampai kita eh, rugi ketika membeli emas ini gitu ya. Sudah capek-capek kita ngumpulin uang, malah misalnya tidak diterima di toko gitu ya. Walaupun uh, kalau misalnya teman-teman jual lagi ke toko tersebut, ke Minigolnya atau apalah gitu, mungkin bisa, oke. Tapi ketika kesulitan, butuh banget hari ini untuk menjual, tetapi ketika dijual lagi ke toko, buybacknya tidak diterima. Nah itu kan menjadi masalah teman-teman. Terima kasih ya, semoga silakan kalau yang kurang paham boleh di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman.